Jadi ada dua peran Kementerian Kominfo dalam penyelenggaraan atau perhelatan internasional maupun nasional, misalnya KTT ke-43 ASEAN ini. Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur telekomunikasi, misalnya jaringan internet, frekuensi, itu kita siapkan dan kita jaga, termasuk keamanannya, ya keamanan cyber, keamanan frekuensi, itu menjadi tugas Kominfo. Tentu kalau urusan keamanan bekerja sama dengan BSSN, dengan cyber crime, dengan cyber ya, Polri ya, polisi siber. Nah kemudian yang kedua adalah komunikasi publik. Nah komunikasi publik kita menyiapkan media center misalnya, kemudian juga menyiapkan diseminasi informasinya ya agar penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN dan substansinya itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Kita menggunakan semua instrumen komunikasi publik yang tersedia, apakah lewat media, televisi, koran, majalah, radio, online, media sosial, dan tatap muka, bahkan lewat musik juga kita lakukan. Begitu. Baik, tadi Bapak jelaskan banyak sekali infrastruktur yang Kominfo telah siapkan untuk penyelenggaraan atau adanya perhelatan KTT ASEAN ke-43 ini. Lalu apakah ada inovasi atau teknologi khusus yang diperkenalkan nih oleh Kominfo kepada dalam rangka mendukung dari KTT ASEAN ke-43 ini? Iya, jadi tentu kita untuk jaringan internet memakai 5G di seluruh venue yang ada. Kalau untuk Jakarta memang tidak terlalu sulit ya. Nah yang kedua ada juga AI. Ya, kalau teman-teman ke pintu masuk sebelah kiri itu ada AI yang disiapkan oleh satu perusahaan telekomunikasi begitu yang memang bekerja sama dengan kita dan pengampunya adalah Kominfo. Ya, kemudian beberapa teknologi untuk misalnya pengiriman gambar dari venue ke media center. Ya bagaimana teknologinya agar bagus ya, kita menggunakan misalnya radio link untuk di bandara. Nah, menggunakan peralatan-peralatan yang saya kira mungkin tidak terbilang baru ya, tetapi dengan penyelenggaraan KTT ini kita bisa daya gunakan lah dengan baik begitu. Ya misalnya ada di sini teman-teman media datang disambut oleh semacam bola dunia yang menggambarkan negara-negara peserta KTT 43 ASEAN dan related summit istilahnya. Jadi ada summit-summit sejenis begitu, ada Amerika ASEAN Summit dan seterusnya. Oke, baik Pak. Lalu kan dalam hal perhelatan KTT ASEAN ke-43 ini memang Kominfo bekerja sama dengan Telkom untuk menyiapkan jaringan internet yang mumpuni dengan coverage 5G ya. Tadi seperti yang Bapak telah jelaskan. Dan ini kan berkapasitas 10 Mbps. Nah, untuk para tamu dan jurnalis ini agar tidak, apakah ada rencana cadangan Pak agar tidak terganggu begitu ya? Iya, jadi ada mitigasi pertama. Ya, mitigasi misalnya kalau misalnya ya, tetapi dalam banyak peristiwa tidak terjadi. Cuma kita harus siapkan. Kalau satu jaringan putus seperti apa? Ya, itu kita harus segera salurkan ke jaringan yang lain. Seperti di G20 kemarin, kita adakan tes. Ya, tes kalau satu jaringan putus, apakah kecepatannya akan berkurang? Kecepatan unduh dan unggahnya. Ternyata disimulasikan tidak berkurang. Ya berkurang hanya beberapa detik pertama, tapi kemudian sama seperti dalam kondisi normal. Nah itu kita lakukan betul-betul ya supaya tidak terganggu kerja media. Yang kedua, Telkom punya control room, dia punya ruang untuk memantau penggunaan internet. Tadi betul 10 megabytes per second, tapi pada peak season, misalnya sore hari, ketika teman-teman mengirimkan gambar, itu bisa saja naik itu. Naik, tapi kita sudah siapkan backupnya, kita tambah dia.
Kira-kira seperti itu. Jadi untuk jaringan internet semuanya aman, Betul. Kominfo siapkan dengan Iya. amat sangat baik Iya. begitu ya Pak. Iya. Oke, lalu bagaimana Anda mengevaluasi penyelenggaraan dari KTT ASEAN Indonesia yang 2023 ini? Karena memang bulan ini kan mencapai puncaknya begitu Pak. Ya, ya saya kira tentu evaluasi biasa kita lakukan setelah selesai. Ya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Untuk pengadaan media center ini juga ini kan hasil evaluasi dari penyelenggaraan G20. Oke. Apa sih yang kurang dari media center kita di G20? Apa yang kurang dari jaringan internet yang kita siapkan? Nah, disinilah kemudian kita melakukan berbagai perbaikan, penyesuaian-penyesuaian. Ya kalau kita lihat, ini media center kita ini lebih megah dibandingkan G20. Ya, apalagi jika dibandingkan Labuan Bajo. Labuan Bajo kita tahu lah fasilitasnya memang tidak begitu banyak ya, infrastruktur. Misalnya tempat-tempat untuk melakukan MICE ya, atau pameran dan seterusnya ya. Tetapi ini adalah kita mengadakan ini lebih baik karena hasil evaluasi dari penyelenggaraan peristiwa internasional sebelumnya begitu. Ini juga nanti akan kita evaluasi apa kekurangannya. Pasti ada kekurangannya dan kita tidak boleh defensif. Ini untuk perbaikan di masa mendatang kan begitu. Oke, baik Pak. Lalu tentu diketahui bersama bahwa Indonesia saat ini didaulat sebagai keketuaan ASEAN 2023. Lantas bagaimana amanah ini mampu meningkatkan reputasi Indonesia di mata global? Iya, jadi Indonesia ini di masa Presiden Jokowi mendapat banyak kepercayaan untuk menyelenggarakan event-event internasional. Ada G20 misalnya, kemudian KTT ASEAN ke-42, 43, bahkan event olahraga seperti FIBA kemarin, basket. Nanti kita punya Archipelagic and Island State Forum bulan depan di Bali. Tahun depan bulan Mei kita ketempatan menjadi penyelenggara World Water Forum. Tentu pemberian kepanitiaan kepada Indonesia bukan tanpa dasar, tanpa argumentasi. Pasti karena memang pertama ya kita dianggap mampu. Yang kedua, kita juga memang sudah mulai diperhitungkan di percaturan politik dunia begitu. Nah, karena itu kita di dalam, di internal, di pemerintahan harus betul-betul menyelenggarakan perhelatan-perhelatan internasional secara baik. Karena ini akan menciptakan good best national branding. Jadi jenama negara kita, branding negara kita ini akan naik. Ya Indonesia semakin diperhitungkan di kancah percaturan dunia begitu. Jadi memang ya nggak ada jalan lain kecuali kita baik penyelenggaraan tetapi juga baik dari substansi. Ada hasil-hasil yang bisa kita peroleh. Sebagai contoh ya di G20 itu salah satu yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia adalah pertemuan Presiden Xi Jinping dan Joe Biden. Itu baru pertama begitu. Dan itu terjadi di Indonesia, di Bali, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Ya, saya juga setuju Pak bahwa memang Indonesia saat ini memang sedang menjadi seperti epicentrum juga, seperti tema kita kali ini kan epicentrum of growth dan memang sedang diperhitungkan di kancah ataupun di mata global. Pak, lalu kemudian apa sebenarnya yang ingin Indonesia tonjolkan dari keketuaan ASEAN 2023 di Jakarta dan juga di Labuan Bajo? Iya, pertama adalah leadership kita. Yang kedua bahwa di setiap penyelenggaraan event internasional, Indonesia menginginkan hasil-hasil yang konkret, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, tentu saja hospitality. Kita ingin dikenal sebagai negara, bangsa yang ramah. Karena itu, kita berusaha memfasilitasi berbagai kebutuhan para delegasi, para jurnalis asing, para jurnalis nasional misalnya. Jadi 3 hal itu yang saya kira penting untuk kita terus lakukan dalam memenuhi ketiga hal tadi itu. Leadership, kemudian hasil konkret, dan yang ketiga adalah hospitality.